Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Nur Afifah, NIM T2019-1094. Di sini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai buku bimbingan dan konseling di sekolah dan madrasah karya Dr. Mulyadi SAG MPD. Di sini kita akan membahas tentang bab 10, yakni data dalam program pelayanan bimbingan dan konseling. Nah, dalam bab 10 ini ada 3 sub pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian data, yang kedua jenis-jenis data, dan yang ketiga yaitu teknik pengumpulan data. Yang pertama yakni pengertian data. Nah, kira-kira apa sih data itu? Data merupakan bentuk jamak dari datum, dari bahasa Latin yang artinya memberikan sesuatu. Nah, data di sini merupakan suatu catatan bagi seorang konselor. Catatan yang bagaimana? Yaitu catatan identitas dari peserta didik, entah itu dari identitas keluarganya, kemudian keterangan-keterangan lain dari peserta didiknya, kemudian sifat dari peserta didiknya itu bagaimana, itu dimasukkan ke dalam suatu data yang bertujuan untuk agar konselor itu atau guru pembimbing itu bisa menilai lebih luas dan bisa memiliki pandangan terhadap peserta didik tersebut, sehingga ketika atau saat peserta didik mengalami suatu permasalahan, maka seorang konselor dapat memberikan suatu solusi yang sesuai dengan data-data yang ia miliki. Selanjutnya yaitu jenis-jenis data. Nah, data di sini memiliki 2 jenis. Yang pertama yaitu data pribadi. Nah, data pribadi ini merupakan data pribadi atau data seorang peserta didik, yaitu datanya tentang peserta didik itu seperti apa. Itu menjelaskan bahwa data pribadi itu terbagi lagi menjadi yang pertama yaitu data jenis pribadi, yaitu seperti nama, kemudian tanggal lahir, tempat tanggal lahir, kemudian jenis kelamin dan lain-lain. Data untuk keluarga. Nah, data untuk keluarga di sini yaitu nama keluarga, kemudian nama ayah, nama ibu, kemudian pekerjaan ayah dan ibu, kemudian jumlah saudara kandung dan lain-lain. Yaitu kesehatan. Nah, yaitu data kesehatan pribadi seorang peserta didik. Setiap peserta didik kan pastinya berbeda-beda. Mungkin ada yang memiliki riwayat penyakit asma atau riwayat penyakit emah dan lain-lain. Jadi data untuk kesehatan ini yaitu melihat kira-kira dia rentan sakit yang bagaimana, apakah orang ini masih mengalami suatu gangguan kesehatan dan lain-lain. Kemudian data tentang pendidikan. Nah, sebelumnya dia tuh melewati pendidikan yang bagaimana, entah itu SD-nya di mana, MTS-nya itu di mana, dan pengalaman-pengalaman apa saja yang telah diperoleh oleh peserta didik tersebut. Yaitu data tentang lingkungan. Nah, data lingkungan di sini dimaksudkan untuk melihat kira-kira bagaimana sih kondisi lingkungan di sekitar peserta didik tersebut, dan tujuannya setelah mengetahui kondisi atau data lingkungan dari peserta didik, diharapkan peserta didik tersebut dapat menyesuaikan diri dengan baik dengan lingkungannya. Data lingkungan ini terbagi lagi menjadi 3 lingkungan di sini yang dimaksud yaitu lingkungan di sekolah. Yang pertama yaitu data informasi pendidikan. Maksudnya adalah data tentang jurusan yang dia ambil, kemudian sekolah yang dia pilih, dan juga sistem kurikulum yang dipakai di sekolah tersebut. Selanjutnya yaitu data tentang jabatan atau suatu pekerjaan, di mana dimaksudkan di sini untuk data kedepannya, bagaimana dia memilih pekerjaan mana yang sesuai dengan passionnya. Yaitu data sosial, di mana data sosial ini berhubungan dengan lingkungan, entah itu adat istiadat dalam lingkungan tersebut, norma-norma yang berlaku di lingkungan tersebut. Selanjutnya yaitu teknik dalam pengumpulan data. Yang pertama yaitu melalui tes. Tes di sini merupakan suatu soal-soal yang akan dijawab oleh peserta didik. Nah, tujuannya untuk melihat seberapa jauh tingkat pemahaman peserta didik dalam proses pendidikan. Kemudian apa saja sih jenis-jenis tes tersebut? Yang pertama yaitu tes intelijensi, di mana tes ini merupakan tes untuk mengukur intelektual seseorang, yaitu mengukur
pengetahuan dari siswa tersebut. Selanjutnya yaitu tes bakat. Nah, tes bakat di sini untuk mengetahui kira-kira siswa tersebut memiliki bakat di mana sehingga dapat dikembangkan di kemudian hari. Yaitu tes minat. Tes minat di sini melihat kira-kira seseorang itu lebih sering atau lebih senang melakukan hal yang seperti apa. Nah, hal ini juga bertujuan untuk dapat melihat pekerjaan apa yang nantinya cocok yang sesuai dengan minat dari peserta didik tersebut. Yaitu tes kepribadian. Nah, kita tentunya tahu setiap peserta didik memiliki kepribadian yang beda-beda. Tes kepribadian ini digunakan untuk mengetahui kira-kira anak ini kepribadiannya seperti apa, kondisi emosional mereka itu seperti apa. Yaitu tes perkembangan vokasional. Nah, tes perkembangan vokasional ini merupakan suatu tes di mana anak muda itu dihadapkan atau bagaimana seorang itu memikirkan suatu pekerjaan atau jabatan. Intinya tes ini ditujukan untuk melihat seberapa dewasa seseorang dalam menjabatani suatu jabatan. Selanjutnya yaitu tes hasil belajar. Nah, tes hasil belajar di sini untuk melihat perkembangan dari proses pembelajarannya. Tes pemeriksaan fisik dan kesehatan yaitu tes untuk melihat kesehatan dari peserta didik. Biasanya seperti mengukur berat badan, mengukur tinggi badan, dan melihat ciri-ciri fisik dari peserta didik. Selanjutnya yaitu tes hasil belajar. Nah, tes hasil belajar ini menjadi penting di bimbingan konseling karena bertujuan untuk memberitahu siswa sampai mana tingkat pemahaman dia dalam proses pembelajaran yang telah dia lalui, sehingga bisa menjadi bahan evaluasi untuk peserta didik kira-kira apa saja yang perlu dibenahi agar lebih baik lagi ke depannya. Akhir yaitu tes psikologi. Nah, tes psikologi ini ditujukan agar bisa mengetahui sikap, kemudian kepribadian, kemudian kebiasaan-kebiasaan yang sering dia lakukan, kemudian pemikiran seseorang, sehingga dari sini kita bisa membaca kira-kira orang itu seperti apa dan dalam cara penanganan orang itu bagaimana yang tepat. Apa sih kelebihan dari tes itu? Nah, kelebihan dari tes itu memiliki nilai yang ekonomis. Jadi kita bisa langsung melihat kira-kira nilainya itu berapa, sudah bersifat kuantitatif. Kemudian hasilnya tuh objektif dan lebih cermat dan tepat. Selain itu juga bisa melihat sejauh mana siswa itu atau sejauh mana perkembangan dari setiap siswa. Namun ada pula kekurangannya. Yang pertama yaitu terbatasnya jawaban yang diberikan oleh peserta didik. Kemudian bisa saja seorang peserta didik itu menjawab tidak sesuai dengan keadaannya, sehingga hasilnya pun akan rancu gitu dan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Yaitu teknik non-tes. Kalau di non-tes itu tujuannya untuk menyempurnakan dari teknik tes. Nah, teknik tes itu memiliki kekurangan dan kekurangannya itu disempurnakan oleh teknik non-tes ini. Jadi saling melengkapi atau memadukan antara teknik tes dan non-tes sehingga mencapai suatu hasil yang maksimal. Teknik non-tes itu terdiri dari yang pertama observasi atau pengamatan. Nah, pengamatan di sini yaitu mengumpulkan data dengan cara mengamati peserta didik, mengamati secara langsung kira-kira peserta didik ini seperti apa. Jadi tidak kalau yang tes itu terpaut pada suatu tulisan, kalau kita itu kalau non tes itu lebih ke pengamatan, penglihatan dan berpikir. Selanjutnya yakni jenis-jenis dari observasi. Yang pertama yaitu observasi yang berpartisipasi. Maksudnya adalah observasi yang dilakukan secara langsung dan biasanya dalam skala yang besar. Namun bukan berarti skala kecil tidak bisa melakukan observasi ini, tetap bisa, hanya saja lebih sering digunakan dalam skala yang besar, skala sosial yang besar, yaitu observasi non partisipasi. Nah, observasi ini kebalikan dari partisipasi. Nah, observasi non partisipasi ini tidak secara langsung, melainkan hanya melakukan suatu pengamatan saja, hanya melihat saja dan tidak terjun langsung. Itu kuasi partisipasi. Nah, kuasi partisipasi di sini maksudnya adalah seakan-akan ikut berpartisipasi
tapi sebenarnya itu hanya berpura-pura. Nah, ini ada dua jenis. Yang pertama yaitu observasi sistematis. Yang dimaksud sistematis di sini yaitu dilakukan suatu perencanaan terlebih dahulu sebelum melakukan observasi. Sedangkan yang kedua yaitu observasi non sistematis, yaitu tidak ada perencanaan dan itu terjadi begitu saja. Apa sih keunggulan dari observasi ini? Yang pertama yaitu banyak yang akan lebih didapatkan dari proses observasi ini. Jadi kemudian banyaknya data yang tidak bisa dijangkau oleh suatu data. Misalnya seseorang itu orang tersebut sibuk sehingga tidak dapat melaksanakan tes tulis misalnya. Nah, jadi bisa dilakukan observasi melalui pengamatan. Kemudian kejadian yang tidak direncanakan bisa kita memperoleh suatu datanya melalui observasi ini. Dan banyak hal-hal atau kejadian kecil yang sebenarnya itu penting yang terjadi yang tidak dapat diperoleh dengan menggunakan tes tulis, tapi bisa diperoleh menggunakan observasi. Apa sih kelemahan dari teknik observasi ini? Yang pertama yaitu observasi ini bergantung kepada siapa yang mengamati. Pintar-pintarnya seseorang mengamati sehingga hasilnya pun tergantung kepada orang tersebut. Kemudian lemahnya di hal pencatatan. Kemudian banyak kejadian yang sebenarnya sulit untuk diobservasi, apalagi mengenai hal-hal yang lebih bersifat pribadi. Kemudian alat dan cara dalam melakukan observasi. Yang pertama yaitu catatan anekdot. Nah, catatan anekdot ini adalah catatan singkat dari proses pengamatan yang ia lakukan terhadap suatu peserta didik. Dan dari catatan anekdot ini yaitu yang pertama bisa menghasilkan suatu pemahaman yang dapat ditulis secara langsung setelah melakukan suatu observasi. Kemudian mendorong seseorang untuk lebih tertarik untuk mendapatkan suatu informasi, dan catatan ini bersifat kuantitatif sehingga dapat bisa menambah data yang diperoleh dengan penafsiran dari si pengamat tersebut. Dan apa sih kelemahan dari catatan anekdot ini? Nah, catatan anekdot ini bisa digunakan ketika pengamat itu melaksanakan suatu pengamatan dengan akurat dan tepat. Karena jika seorang pengamat itu kurang cermat dan salah penafsiran, maka itu akan membahayakan atau merugikan atau menimbulkan masalah, entah itu bagi dirinya sendiri, konselor, dan bagi orang lain atau yang ia amati. Karena itu berhubungan dengan privasi seseorang. Yaitu catatan berkala. Catatan ini merupakan suatu catatan yang bukan dilakukan terus-menerus, hanya saja ada jadwal-jadwal di mana dia harus melakukan suatu catatan. Yaitu daftar cek, di mana daftar dicek di sini segala sesuatu yang akan diamati itu dibuatkan suatu daftar, sehingga saat melakukan pengamatan hanya tinggal menceklis saja mana yang tepat yang sesuai dengan pengamatannya. Yaitu skala penilaian atau rating scale. Nah, rating scale di sini itu hampir sama seperti checklist, hanya saja perbedaannya tidak ada gejala atau objek yang diobservasi, hanya saja ada tingkatan dari data tersebut. Keuntungan dari skala penilaian ini yaitu dilakukan untuk memperoleh suatu data yang bersifat sama, sehingga atau objeknya yang sama, sehingga terdapat beberapa data yang akan lebih menguatkan. Kemudian kelemahannya yaitu termaktub pada seseorang yang menggunakan data tersebut. Peralatan mekanis. Nah, peralatan mekanis ini merupakan catatan yang tidak dilaksanakan langsung saat melakukan observasi. Karena hal ini biasanya menggunakan alat perekam suara, sehingga data atau hasilnya itu bisa digunakan atau bisa ditulis ketika telah melakukan observasi. Itu teknik wawancara. Nah, teknik wawancara ini suatu kegiatan berbicara secara langsung antara konselor dan klien di suatu tempat. Dan jenis-jenis wawancara. Yang pertama yaitu the employment interview.
Nah, the employment interview di sini bertujuan untuk mengetahui gambaran awal dari si klien. Selanjutnya yaitu informational interview yang bertujuan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Selanjutnya yaitu administrasi interview yang ditujukan untuk memperoleh administrasi dari proses interview tersebut. Yaitu counseling interview yang ditujukan untuk mendapatkan suatu informasi dari proses counseling. Bagian-bagian dari wawancara atau interview yang pertama, awalan interview yaitu basa-basi lah atau istilahnya menjalin hubungan yang baik antara klien dengan konselor. Yang kedua yaitu inti interview. Inti interview di sini yaitu masuk kepada apa yang akan dibahas, yaitu suatu permasalahan. Dan yang ketiga yaitu akhir interview. Akhir interview di sini adalah penutup dari interview tersebut dan tetap menjaga hubungan yang baik antara konselor dan klien. Keunggulan dari interview ini yang pertama yaitu konselor itu bisa mengetahui informasi secara luas dan secara langsung bisa ditanyakan kepada si klien tersebut. Kemudian rumusan pertanyaannya itu sesuai dengan apa yang ditangkap oleh siswa dan bisa menanyakan hal-hal yang bersifat sensitif. Jadi bisa ditanyakan langsung kepada klien yang sedang melakukan interview. Kemudian mendapatkan data yang mungkin sebelumnya masih rancu atau kurang jelas sehingga bisa memastikan langsung kepada seseorang yang mengalaminya. Dan kelemahan dari teknik interview atau wawancara ini yang pertama, memakan waktu yang cukup banyak. Kemudian juga bisa terjadi suatu kesalah tafsiran karena ketidakterbukaan atau ketidakjujuran dari si klien, sehingga menyebabkan ketidakvalidan suatu data. Yaitu studi kasus. Nah, studi kasus di sini merupakan suatu kegiatan untuk menyelidiki kejadian yang dialami oleh suatu siswa, entah itu dari dirinya sendiri, kemudian lingkungan keluarganya, kemudian juga bisa di lingkungan sekolahnya, dan juga bisa melihat potensi-potensi yang ada pada peserta didik melalui kejadian-kejadian yang telah ia alami. Angket dan kuesioner. Nah, angket dan kuesioner ini berisi pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh klien. Ada beberapa jenis-jenis angket. Yang pertama itu jenis angket berupa pertanyaan yang tertutup. Nah, di sana telah disediakan pertanyaan dan juga jawaban, sehingga klien cukup memilih jawaban mana yang sesuai dengan keadaan dirinya. Ada yang bersifat terbuka. Maksudnya terbuka di sini yaitu klien dapat menjawab seluas-luasnya atau sebebas-bebasnya mengenai pertanyaan yang telah diajukan. Dan pertanyaan yang terbuka dan tertutup. Nah, pertanyaan yang terbuka dan tertutup ini merupakan perpaduan di antara adanya pertanyaan terbuka dan pertanyaan tertutup. Nah, dalam pertanyaan terbuka dan tertutup ini terbagi menjadi dua, yaitu langsung dan tidak langsung. Yang langsung itu yaitu kepada orang yang bermasalah atau kepada kliennya, sedangkan yang tidak langsung itu melalui perantara klien, misalnya seperti orang tua klien dan lain-lain. Yang perlu diperhatikan saat membuat suatu angket atau kuesioner yaitu kita memperhatikan kondisi-kondisinya, kemudian pertanyaan-pertanyaan apa saja yang akan diberikan, kemudian kemungkinan jawaban apa yang akan mereka pilih, dan juga penafsiran dari pertanyaan yang telah dibuat di angket. Kelebihan dari angket itu yang pertama, dapat dalam waktu yang singkat dapat memperoleh banyak info atau banyak data. Selanjutnya yaitu penyajiannya itu bisa dilakukan di mana saja, bisa di kelas ataupun di suatu ruangan. Kemudian siswa itu menjawab sesuai apa adanya gitu, tidak dipengaruhi oleh orang lain. Dan yang terakhir yaitu setiap siswa itu memiliki jawaban dan memiliki pertanyaan dan jawaban yang sama. Maksudnya adalah soal dan jawabannya itu sama, namun dalam proses pemilihannya itu mungkin yang berbeda. Selanjutnya yaitu autobiografi. Maksudnya adalah data dari seorang klien tersebut yang dibuat oleh dirinya sendiri, yaitu entah itu nama, tempat tanggal lahir. Jadi datanya itu dia sendiri yang menyediakan, bukan dari si konselor.
Yang dari autobiografi di sini yaitu si klien dapat menceritakan apapun yang ingin mereka ceritakan, entah itu tentang masa lalunya atau masalah sekarang, sehingga tidak ada keterbatasan diri dalam menceritakan tentang dirinya. Dia bebas mengeksplorkan apapun mengenai dirinya. Dari autobiografi di sini yaitu kesulitan dalam menginterpretasi dari data yang diberikan siswa, karena terkadang dilebih-lebihkan atau dikurang-kurangkan, dan juga memerlukan waktu yang lama dalam proses penafsirannya. Itu sosiometri. Sosiometri di sini adalah untuk memperoleh suatu data dalam suatu kelompok, entah itu berukuran sedang ataupun besar. Itu kriteria hubungan sosial. Yang pertama yaitu frekuensi hubungan. Yang dimaksud frekuensi hubungan yaitu betapa seringnya anak tersebut itu bergaul. Nah, semakin sering anak tersebut bergaul, maka semakin baik pula kondisi sosial masyarakatnya. Yaitu identitas hubungan, yaitu berkaitan dengan seberapa dalam hubungannya dengan orang lain. Misalnya seperti dengan teman, dengan sahabat, seberapa bisa atau seberapa sering mereka memahami orang lain. Yaitu popularitas hubungan. Popularitas hubungan di sini yaitu seberapa banyak kita mengenal seseorang, yaitu dilihat dari pergaulannya, semakin banyak atau sedikit. Karena semakin banyak maka semakin popularitas seseorang tersebut. Kelebihan dari sosiometri ini yaitu dapat memperoleh info dari dirinya sendiri, jadi tidak mendapatkan informasi dari orang lain, langsung pada dirinya sendiri. Kelemahan dari sosiometri di sini adalah terkadang data yang diberikan itu data yang kurang pasti, sehingga perlu penafsiran yang lebih lanjut terhadap data yang telah diberikan. Kemudian yang terakhir yaitu himpunan data. Himpunan data di sini yaitu mendapatkan data dari berbagai peserta didik, kemudian menafsirkan dari data yang telah diperoleh dan menyimpan data-data tersebut jika dibutuhkan di lain hari. Dalam penyelenggaraan himpunan data itu ada 3, yaitu data pribadi, data tentang dirinya sendiri, entah itu nama, jenis kelamin, tanggal lahir, kemudian data kelompok seseorang, kemudian data secara umum itu bisa seperti pengetahuannya, kemudian bakat, aspirasi, dan lain-lain. Kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menghimpun suatu data, yang pertama yaitu materi himpunan data itu harus akurat dan lengkap sehingga dapat memberikan suatu gambaran yang tepat tentang suatu individu. Kemudian data tentang individu tersebut bersifat dinamis. Dinamis di sini maksudnya adalah bersama atau sejalan dengan perkembangan dari setiap individu. Kemudian data yang terkumpul tersusun dengan format yang rapi, yang urut sistematis, sehingga dalam proses pencarian datanya itu lebih mudah. Dan juga setelah mengumpulkan suatu data maka disimpan di tempat yang benar dan mengantisipasi hilangnya sebuah data, karena data ini sangat penting dalam proses bimbingan dan konseling. Selain itu, data yang didapatkan itu bersifat pribadi dan rahasia, maka dari itu perlu dijaga dengan sebaik mungkin agar data tersebut tidak ada yang mengetahuinya kecuali dari bimbingan dan konseling itu sendiri dan juga klien. Pembahasan mengenai bab 10 tentang data dalam bimbingan dan konseling. Semoga hal ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak, entah itu dari tutur kata saya atau perbuatan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.